Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal hitungan mengenai lensa. Pada pertemuan sebelumnya, kalian pasti sudah mengenal persamaan umum mengenai lensa. Karena persamaan ini digunakan juga untuk menyelesaikan soal-soal fisika mengenai cermin. Oke, persamaan umumnya yaitu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, di mana F itu adalah jarak dari fokus lensa, sedangkan SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan. Kemudian pada lensa ada juga rumus untuk menentukan kekuatan lensa, yaitu P sama dengan 1/F, di mana F-nya harus dalam satuan meter. Kemudian pada lensa yang harus kalian ingat adalah jenis fokusnya. Nah, untuk lensa cembung memiliki fokus yang positif, sehingga nilai jarak fokusnya yaitu plus. Kemudian untuk lensa cekung memiliki jarak fokus yang negatif, sehingga dalam perhitungan nilai fokusnya menjadi negatif. Oke, langsung aja ya kita akan membahas beberapa soal-soal mengenai lensa. Soal yang pertama yaitu sebuah benda berada 6 cm di depan sebuah lensa cembung yang memiliki jarak fokus 4 cm. Tentukan yang pertama jarak bayangan, kemudian perbesaran bayangan dan sifat bayangan. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus analisa terlebih dahulu besaran-besaran yang diketahui di soal. Jadi kita tuliskan diketahuinya yaitu SO 6 cm, kemudian fokus 4 cm. Yang ditanyakan adalah SI. Untuk itu kita gunakan persamaan umum 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, yang ditanyakan SI, sehingga persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini. 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Nah, F di sini fokus 1/4 dikurangi 1/6. Kita samakan penyebutnya 4 dan 6 yaitu 12. 12 dibagi 4, 3 dikurangi 2. Kemudian kita kurangi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1/12. Jangan lupa karena yang ditanyakan adalah SI sehingga posisinya kita tukar. Jadi 12 dibagi 1. Hasilnya adalah 12 cm. Oke, kemudian kita mencari yang B yaitu perbesaran. Kita gunakan rumus M harga mutlak SI/SO. Harga mutlak adalah nilai yang selalu positif. Kita masukkan data yang diketahui, SI-nya adalah 12 cm, kemudian SO-nya yaitu 6 cm, sehingga perbesaran bayangannya yaitu 2 kali. Nah, untuk mencari sifat bayangan, kita analisa dari dua besaran, yaitu SI dan nilai M. Yang pertama, perhatikan untuk SI, jika dalam perhitungan bernilai positif, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Jadi sudah jelas ya, untuk sifat bayangan dari soal ini ada nyata terbalik. Karena dalam perhitungan kita peroleh nilai SI-nya yaitu 12 cm positif ya. Oke, selanjutnya jika dalam perhitungan bernilai negatif, maka sifatnya adalah maya tegak. Kemudian berikutnya, untuk sifat bayangan itu selalu dicari 3 sifat. Ya, salah satunya yaitu ukurannya. Nah, untuk mencari ukuran, kita dapat lihat dari nilai M atau perbesaran. Jika M kurang dari 1, maka diperkecil. Jika M sama dengan 1, maka ukurannya sama besar. Jika M lebih dari 1, maka ukurannya diperbesar. Maka untuk sifat bayangan dari soal ini adalah nyata terbalik. Karena M-nya lebih dari 1, maka sifatnya diperbesar. Jadi sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Oke, soal selanjutnya yaitu sebuah benda berada 6 cm di depan lensa cembung. Bayangan dibentuk pada jarak 3 cm di belakang lensa. Tentukan jarak fokus dan kekuatan lensa. Nah, langkah pertama seperti tadi, kita analisa terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal sebuah benda berada 6 cm, sehingga SO sama dengan 6 cm. Kemudian bayangan dibentuk pada jarak 3 cm. Berarti SI-nya adalah 3 cm. Di sini ada tertulis keterangan di belakang lensa.
Ingat, pada lensa, jika bayangan jatuh di belakang lensa, maka SI-nya bernilai positif. Jadi ini udah benar ya, nilai SI-nya adalah positif 3 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak fokus. Kita gunakan persamaan umum 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Maka 1/6 ditambah 1/3. Samakan penyebutnya 6. 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 3/6. Ini nilai 1/F. Maka untuk mencari nilai L, kita tukar posisinya atau dibalik. Jadi 6 bagi 3. Nilainya 2 cm. Kemudian berikutnya, untuk kekuatan lensa, perhatikan kita punya rumus hubungan antara kekuatan lensa dengan fokus, yaitu P sama dengan 1/F. Ingat, F-nya harus dalam satuan meter. Sehingga di sini tertulis 2 cm kita ubah menjadi meter. Jadi 0,02 meter. Maka kita masukkan data yang diketahui di sini, F-nya 0,02 meter. Maka nilai P-nya yang atas kali 100, yang bawah kali 100 jadi 100/2, yaitu 50 dioptri. Oke, soal selanjutnya, sebuah benda berada 3 cm di depan lensa cembung. Bayangan yang dihasilkan adalah 6 cm di depan lensa. Tentukan jarak fokus lensa, kekuatan lensa. Ingat, kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui SO adalah 3 cm. Kemudian bayangan dihasilkan berada 6 cm, berarti SI-nya adalah 6 cm. Tetapi kalian lihat di sini, bayangannya tuh jatuh di depan lensa. Ingat, semua bayangan yang jatuh di depan lensa itu bernilai negatif, sehingga di sini tertulis negatif 6 cm. Nah, untuk mencari jarak fokus, sama caranya kita gunakan persamaan umum 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kita masukkan datanya, 1/F sama dengan 1/3 min 1/6. Ingat, di sini tanda plusnya berubah menjadi minus karena nilai SI-nya minus. Jadi 1/F sama dengan, kita samakan penyebutnya 6, jadi 2 min 1. Jadi 1/F sama dengan 1/6. Ingat, kita harus mencari jarak fokus. Nah, di sini kita balikan jadi 6 dibagi 1 hasilnya 6 cm. Kemudian untuk kekuatan lensa sama seperti tadi, kita harus mencarinya dengan rumus P sama dengan 1/F. Jangan lupa F-nya harus meter, sehingga di sini kita ganti 0,06 meter. Maka kita masukkan datanya 0,06 meter. Sehingga yang atas kali 100, yang bawah kali 100, jadi 100 dibagi 6 ya. Hasilnya adalah 16,7 cm. Soal selanjutnya, sebuah benda tingginya 2 cm berada 15 cm di depan lensa cembung yang memiliki kekuatan lensa 10 dioptri. Tentukan A. letak bayangan, B. perbesaran bayangan, C. tinggi bayangan, dan D. sifat bayangan. Untuk soal nomor 5 komplit ya yang dicarinya. Tetapi ingat, pertama kita harus tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Diketahui tinggi benda berarti HO sama dengan 2 cm. Kemudian SO sama dengan 15 cm. Memiliki kekuatan lensa P sama dengan 10 dioptri. Ingat, kita harus mencari dulu fokus. Di sini kalian punya persamaan P sama dengan 1/F. Sehingga F sama dengan 1/P. Nah, jadi 1/10 hasilnya fokusnya adalah 0,1 meter. Karena di soal di sini dalam satuan senti, jadi kita ubah menjadi fokusnya dalam senti ya, dikali 100 hasilnya 10 cm. Nah, dalam perhitungan kita gunakan fokusnya 10 cm. Untuk mencari letak bayangan seperti biasa, kita gunakan rumus 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. 1/F, F-nya kita tuliskan 1/10 dikurangi 1/SO-nya adalah 15. 10 dan 15 kita samakan penyebutnya 30. Jadi hasilnya adalah 1/30. Jadi SI-nya adalah 30 cm.
ya. Kemudian berikutnya mencari perbesaran bayangan, kita gunakan rumus M sama dengan harga mutlak SI per SO, di mana nilai SI-nya yaitu 30 cm dibagi SO-nya yaitu 15 cm. Hasilnya 2 kali. Untuk mencari tinggi bayangan kita masih menggunakan rumus perbesaran adalah HI per HO, di mana nilai M-nya kita sudah cari pada bagian B, yaitu 2 sama dengan HI dibagi HO-nya adalah 2 juga. Jadi HI adalah 2 dikali 2 cm, 4 cm. Jadi asalnya tinggi bendanya 2 cm, kemudian diperbesar 2 kali menjadi 4 cm. Untuk mencari sifat bayangan, kita analisa dari S. Ingat di sini nilai S-nya positif, sehingga bersifat nyata, kemudian terbalik. Lalu untuk mencari ukuran dilihat dari nilai M. M di sini adalah lebih dari 1, sehingga sifatnya diperbesar. Oke, soal selanjutnya, sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa yang jarak fokusnya 12 cm. Jika bayangan yang terjadi tegak dan tingginya 3 kali tinggi benda, tentukanlah jarak benda. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian tuliskan yang diketahuinya. Yang pertama adalah fokus 12 cm, kemudian perbesaran bayangan 3 kali. Lalu di sini tertulis bayangan tegak. Bayangan tegak itu SI-nya bersifat negatif, karena ini tegak. Ya, bayangan tegak itu bayangan yang bersifat maya atau bernilai SI-nya negatif. Kemudian untuk mencari jarak benda, kita gunakan persamaan umum adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI, di mana nilai SI-nya belum diketahui. Maka dari itu kita uraikan terlebih dahulu M sama dengan harga mutlak SI per SO. Maka nilai SI-nya adalah M dikalikan SO. M-nya yaitu 3. Jadi nilai SI adalah 3 kali nilai SO. Jadi persamaan yang pertama ini kita masukkan ke persamaan umum. Jadi hasilnya 1 per 12 sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI-nya negatif 3 SO. Ingat kenapa negatif? Karena di sini nilai SI-nya bayangannya tegak. Bayangan tegak bersifat maya atau SI-nya bernilai negatif, ya. Maka persamaan ini kita bisa tuliskan seperti ini. 1 per 12 sama dengan 1 per SO dikurangi 1 per 3 SO. Maka kita selesaikan secara matematika, samakan penyebutnya 3 min 1. Jadi 1 per 12 sama dengan 2 per 3 SO. Kemudian kita kali silang, 1 dikali 3 SO, 3 SO sama dengan 12 kali 2. Jadi 24. Jadi nilai SO-nya 8 cm. Tetapi misalkan di soal yang dicari adalah SI, maka kita gunakan persamaan rumus 1 yaitu SI 3 kali SO. Jadi 3 dikali 8 hasilnya 24 cm. Oke, soal yang terakhir, sebuah benda tingginya 3 cm berada di depan lensa cembung yang jarak fokusnya adalah 4 cm. Bayangan yang dihasilkan terbalik dan tingginya 2 cm. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tuliskan diketahui nilai HO sama dengan 3 cm, lalu tinggi bayangan HI sama dengan 2 cm, dan jarak fokus adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah SO. Nah, untuk mencari SO tetap kita gunakan persamaan umum 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, karena ada beberapa besaran yang belum diketahui, kita cari dulu ya nilai SI-nya. Maka kita gunakan persamaan M sama dengan harga mutlak HI per HO, di mana nilai HI-nya adalah 2 dibagi 3 cm, jadi nilai M-nya adalah 2 per 3 kali. Nah, kemudian kita cari nilai SI dengan cara M sama dengan harga mutlak SI per SO.
Maka nilai M-nya kita masukkan, datanya jadi 2/3 sama dengan SI per SO. Ya, jadi SI sama dengan SO-nya pindah ruas ke atas, jadi 2/3 SO. Nah, persamaan yang pertama ini kita masukkan ke persamaan umum. Jadi 1/4 sama dengan 1/SO. Nah, kita cek dulu di soal. Ya, bayangan yang dihasilkan terbalik. Ingat, bayangan yang terbalik berarti nilai SI-nya adalah positif. Jadi nilainya tetap ya positif 1 per nilai SI kita ganti dengan 2/3 SO. Maka persamaan ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. 1/4 sama dengan 1 per SO ditambah 3/2 SO. Ya, kita samakan penyebutnya. Jadi 1/4 sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 2 SO. Jadi ini 2 ditambah 3. Jadi hasilnya 1/4 sama dengan 5/2 SO. Kita kali silang, 1 dikali 2 SO. 2 SO sama dengan 20. Jadi SO adalah 10 cm. Jadi karena yang dicari adalah jarak benda, sudah ketemu ya. Jarak bendanya adalah 10 cm. Tapi kalau misalkan dicari juga jarak bayangan, maka kita gunakan persamaan yang pertama. Ya, di mana nilai SI-nya yaitu 2/3 SO. Sehingga nilainya 2/3 dikalikan 10. Jadi 20/3. Jadi nilai SI-nya 6,7 cm. Oke, demikianlah pembahasan materi atau soal hitungan mengenai lensa. Sampai bertemu pada video selanjutnya.